Lihat, sesuatu yang kudus itu suatu yang mulia atau biasa-biasa saja? Mulia. Kalau sesuatu yang mulia itu harus dicapai. Harus diraih. Maka pengudusan itu akan tercapai lewat apa? Lewat pengorbanan. Kamu sekarang gak ada hubungan dengan perkawinan. Pasti bisa menjawab. Apa bahasa Inggrisnya pengorbanan? Sacrifice. That's right, thank you. Sacrifice itu dari kata asal katanya sacer. Sacer itu artinya apa? Kudus. Jadi orang itu bisa sampai kepada sacer, kekudusan lewat apa? Pengorbanan, pengorbanan, pengorbanan. Jadi kalau ibu-ibu punya suami yang nyebelin, itulah cara Tuhan menguduskan Anda. Oke. Kalau para suami punya istri yang cerewet, itulah salib Anda. Jadi untuk sebuah kekudusan, saya harus apa? Berkorban, berkorban. Jadi jangan pernah berkata, Romo saya capek, saya berkorban terus. Loh, mungkin suami pun berkorban tapi tidak ngomong-ngomong. Kan apa? Karena perempuan dengan laki itu beda. Kan pernah ada penelitian walaupun ada jumlahnya beda-beda. Konon katanya perempuan itu kalau ngomong sehari 3.000 kata. Sedangkan laki cuma 700 kata. Bandingkan bedanya. Maka ada seorang bapak yang begitu pintar dia. Dia tahu bahwa perempuan itu banyak ngomong. Istrinya suruh latihan kur, latihan lektor, latihan pemazmur. Saya suruh latihan terus Romo supaya aktif di gereja. Kalau perlu jadi tim puji-pujian PD. Yang nyanyi satu lagu aja bisa diulang 5 kali. Gak apa-apa Romo. Biar capek kata dia itu. Lalu setelah saya tanya, lalu gimana Pak? Pulang ke rumah capek nggak? Enggak tuh Romo, tetap aja ngomong panjang gitu ya. Itu perempuan. Karena kalau perempuan beda dengan laki-laki. Sekarang bapak-bapak, para bapak. Kalau para bapak ini punya masalah, apa yang akan dilakukan? Ngobrol atau menarik diri diem? Ya, bapak-bapak kalau punya masalah akan diem, mikir dulu, tenang. Istrinya nggak sabar. Pak, kalau punya masalah ngomong. Istrimu ngomong. Lu harus terbuka sama istrimu. Suami akan apaan sih? Karena suami nggak butuh ngomong, nggak butuh bicara. Sedangkan kalau istri punya masalah, apa yang akan dilakukan? Seluruh Keuskupan Agung Jakarta tahu. Bukan hanya paroki ini, seluruh keuskupan tahu. Jadi perempuan memang akan bicara. Apakah kalau setelah bicara butuh dinasehati? Nah itu lihat. Itulah, iya betul, iya benar. Saya pernah. Saya di biara kedatangan ibu-ibu, wajahnya lebih parah dari ibu gitu ya. Sudah dari wajahnya aja kelihatan mulut semua gitu ya. Matanya kayak mulut, itunya kayak mulut gitu. Dia ngomong, Romo, saya mau cerita. Iya Bu, silakan itu. Dia ngomong saudara-saudara sampai 1 jam. Itu saya cuma Terus saya akan ngomong, gini Bu, sebentar dulu, saya belum selesai gitu. Terus dia ngomong lagi 45 menit. Jadi total 1 jam 45 menit saudara-saudara. Setelah itu
Nah, saya sudah selesai. Oke, Bu, udah selesai ya. Saya sekarang ngomong, nggak perlu, saya cukup. Saya sudah selesai, saya pulang Romo. Selamat jalan Romo. Ya ilah, kata saya itu. Ibu tenang ya? Iya, saya sangat tenang. Ya, saya yang menderita, kata saya itu. Karena itu wanita. Yang penting bicara, menumpahkan. Gua sesak. Nah itu, kalau istri ngomong, gua sesak. Ya udah, Bapak harus ya. Ya. Kemarin saya percis ke mana? Palembang. Lalu ketemu dengan suami istri. Suaminya tuh santun, diem aja begini. Sopan banget ya. Lihat istrinya kan dari wajahnya juga kelihatan tuh kalau perempuan gitu ya. Perempuan aktivis, kelihatan lahirnya dari tanah sengketa gitu ya. Kan kelihatan toh kalau istri yang dari tanah damai atau tanah sengketa gitu. Gitu. Lalu saya tanya, Pak, sudah berapa lama menikah dengan istri? 35 tahun, Romo. Wow, kata saya teh. 35 tahun? Ya, Romo. Bagaimana, Pak? Aduh. Si Bapak itu cuma, aduh gitu ya. Kenapa, Pak? Capek? Apa yang paling dominan dalam istri Bapak? Terus Bapak itu ngomong, ya yang tadi Romo katakan. Ngomong terus. Romo, di masjid aja cuma 5 kali azan, Romo. Ini istri saya, Romo. Pagi, siang, malam gak kenal istirahat, Romo. Terus ngomong terus. Terus bagaimana Pak? Ya sudah, saya diem saja. Gitu. Bapak pernah jengkel? Sering. Terus ya saya tetap diem. Kenapa? Biar tenang, biar damai. Dijawab juga tetap saya salah. Ya sudah saya, oh iya, iyahin aja Romo, yang penting damai. Edan. Banyak suami yang seperti ini, betul. Diam. Karena kalau ngomong diinjak saudara-saudara. Demi kedamaian, demi ketenangan, saya diam. Bapak itu langsung ngomong, Romo saya diem aja. Terus ya kalau malam sebelum tidur saya begini dulu. Kenapa Pak? Saya keluarkan apa yang diomongin istri gitu ya. Supaya saya tidur nyaman gitu. Jadi lihat itu perbedaannya. Maka kalau suami istri banyak gak cocoknya, so you are good. You are good. You are in healthy relationship. Kalau suami istri nggak ada masalahnya. Karena apa? Karena dua pribadi yang berbeda. Coba perhatikan, kalau suami dapat hadiah dari istrinya. Apa yang dilakukan oleh suami? Pak, hadiah ulang tahun kamu. Oh. Taruh aja, betul atau tidak? Anda yang buka dong, buka gitu ya. Gitu. Tapi coba kalau istri dapat hadiah. Nggak mungkin juga sih. Jarang juga. Tapi kalau dapat hadiah langsung tuh, papi hadiah, bagus banget dibuka ya, so sweet. Itu perempuan. Beda. Sekarang pertanyaan saya, bagi seorang laki-laki, perlukah mengungkapkan istri Anda pada Bapak, I love you? Perlu atau enggak? Kepada Bapak. Istri Bapak bukan istri orang lain. Ya Allah gitu aja merenung. Istri Bapak perlu atau tidak? Perlu. Setiap saat? Enggak setiap saat. Bagi istri, butuh atau tidak? Butuh setiap saat. Iya, lihat. Iya. Setiap saat. Lu bangun pagi harus I love you. Betul. Bagi wanita itu penting sekali ungkapan sayang. Bagi laki, udahlah ngapain ngomong-ngomong kayak gitu I love you, gimana lagi gua love orang lain. Baru ngelirik aja digampar.
perempuan punya harapan yang berbeda dengan laki-laki. Maka nanti saya katakan, kalau sampai suami istri tidak pernah ngomong, nggak pernah berkomunikasi, nggak pernah berelasi, nggak pernah punya hubungan intimasi, so Anda akan banyak bentroknya. Anda akan banyak penderitaannya. Berat perkawinan. Betul. Saya pun sama. Tanyakan Romo yang sudah lebih senior. Kalau kita kehilangan relasi dengan Tuhan, apa yang terjadi? Hati kita akan kemasukan gadis cantik dan janda-janda. Betul, betul. Lebih menarik, betul. Saya waktu sekolah di Filipina, saya pernah cerita tuh. Orang Filipina kalau ketemu Romo, itu langsung memeluk. Dan memeluknya orang Filipina itu padat. Erat. Sampai saya ketagihan, saudara-saudara. Mereka langsung, "Hi Father, how are you Father?" Wih, mereka tuh langsung. Dan teman-teman saya cantik-cantik. Sampai saya tuh senang kalau kuliah. Saya tidak sekolah di teologi. Saya sekolah di konseling keluarga. Semuanya perempuan, konselor. Kalau ketemu ibu, "How are you Father, Father?" Lama-lama saya berpikir, saya harus menyelamatkan panggilan saya. Karena lama-lama ada ketergantungan. Nah ini dia. Jadi perhatikan, bagi seorang wanita dipeluk, dipegang itu butuh banget. Butuh banget. Tetapi bagi laki-laki, memegang kalau ada maunya. Iya toh, ma, ayo ma. Ih, ma udah lama ma. Lalu maminya kan jengkel, malas masukin minyak angin. Masuk angin, masuk angin. Tapi kan pria kalau maksudnya belum terlaksana, dia akan seperti superhero. Yang terus akan, ayo ma, masuk angin terus-terusan. Ayo ma. Istri tidak bisa apa-apa lagi, akhirnya seperti gedebok pisang. Ayo, udah, ayo, cepat. Udah cepat. Udah belum? Sana. Kok ketawa ya? Kita cuma tahu tapi tidak merasakan kan? Ya betul. Karena apa? Laki-laki onnya cepet. Laki-laki lihat daster istrinya transparan gitu ya. Sobek sininya langsung istri langsung, apaan sih? Gitu. Karena bagi istri harus ada apa? Harus ada seksualitas dulu, bukan sensualitas. Jadi kalau sensualitas itu hanya intercourse saja, hubungan kelamin. Tetapi seksualitas itu dipegang, dipijetin. Mah, gimana hari ini? Kamu sehat? Enggak, sedang sakit. Ayo cerita. Butuh dibegitukan. Di saat wanita diangkat, segalanya dilepaskan. Ingat ya. Wanita diangkat, segalanya dilepaskan. Si Om udah gak bisa lagi. Kita berdoa aja Om. Jadi saudara-saudara bisa melihat bahwa suami istri memang tidak cocok. Jelas.
banyak hal yang tidak sama. Maka butuh apa? Butuh jembatan untuk saling mengerti. Butuh pengorbanan. Saya hanya bisa memasuki apa yang dia mau kalau saya mau berkorban untuk dia. Maka di dalam gereja Katolik, seksualitas itu suci, kudus. Ya jangan diartikan sebelum hubungan seksualitas harus rosario dulu atau jalan salib gitu ya. Jangan diartikan seperti itu gitu. Pasti nanti anaknya jadi pastor itu, jadi pastor. Jadi kekudusan karena apa? Mau kencing ya, mau kebelet ya kencing ya. Kalau sudah tua semuanya dol saudara-saudara. Jadi perhatikan pada saat kita mengerti seksualitas sebagai sebuah hubungan yang hanya sah terjadi di dalam perkawinan adalah pengudusan juga. Bahwa saya harus berani keluar dari diri saya, mengerti apa yang istri saya kehendaki. Mengerti apa yang suami saya kehendaki. Apa yang sedang terjadi dalam diri suami saya. Itu pengudusan. Jadi salah kalau perkawinan ini ukurannya diri saya. Justru perkawinan yang sehat ukurannya adalah bertanya pada diri sendiri. Apakah istri saya bahagia hidup dengan saya? Itu ukurannya. Jadi bukan pertanyaannya apakah saya bahagia dengan dia? Pasti tidak bahagia jawabannya. Betul atau tidak? Betul. Pasti tidak bahagia. Karena ukurannya di saat dia menyenangkan saya, baru saya akan bahagia. Yes. Ingat, kebahagiaan dan cinta yang sehat adalah cinta yang selfless love. Selfless, lebih mengecilkan diri saya dan menomorsatukan pasangan saya. Itu kekudusan. Maka tadi saya mengatakan, relasi dan intimitas para imam tidak lebih tinggi dari relasi dan intimitas suami istri. Kenapa? Next. Karena yang ketiga, perkawinan itu sakramen. Kekasan perkawinan Katolik terletak pada sifat sakramentalnya. Cinta kasih suami istri menjadi lambang kehadiran Kristus. Rahmat yang diterima suami istri adalah yang menyempurnakan kasih mereka. Jadi di dalam perkawinan, lambang kehadiran Allah adalah pribadi pasangan. Jadi Allah berhasil mencintai istri saya melalui siapa? Suami. Oh, rusak Bu. Ya, biasanya saya habis 3 mic hancur semuanya ngomong. Jadi lambang bahwa Allah berhasil mencintai suami lewat istri. Jadi kalau Anda sampai menyakiti pasangan, Allah gagal dihadirkan di dalam pribadimu untuk pasangan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau melayani pasangan, jangan lihat wajahnya. Jangan, nyebelin. Lihat wajah Kristus di pasanganmu. Iya itu. Aduh, saya melayani Yesus. Hai Yesus, hai Yesus. Istri pun sama, membuka baju, saya membuka baju untuk Yesus. Dalam nama Yesus, menghargai. Jadi kenapa? Karena kehadiran Anda bagi pasangan adalah kehadiran Kristus. Maka di dalam sakramen baptis, kehadiran Allah hadir lewat apa? Simbolnya air. Ekaristi hadirnya lewat sakramen Maha Kudus. Perkawinan hadirnya lewat apa?
cincin, bukan. Saya cuma gini-gini doang, gatel. Ibu langsung cincin. Bu, perkawinan Katolik tanpa cincin juga tetap sah. Kehadiran dan sakramennya terletak pada saat apa? Pada saat saya berkata, saya, Eko, memilih engkau, Juminten, untuk menjadi istri saya. Saya akan mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Hafal sekali saya. Anda tidak akan hafal karena umur hidup cuma sekali. Saya berpuluh-puluh kali mendengarkan. Jadi itu letak sakramen. Pada saat berhadap-hadapan berbicara, di situ sakramen. Saya akan menjadi tanda kehadiran Allah bagi kamu. Dan dia pun berkata sama. Bagus banget janji perkawinan Katolik. Dalam untung dan malang di waktu sehat dan sakit. Hebat toh, Pak. Kalau Anda sakit masih ada yang ngurus. Kita sakit. Panti jompo, coy. Maka saya sekarang suka tahu trik ibu-ibu. Kalau ngajak makan ke romonya, ayo makan Romo, makan terus. Suaminya, sudah cukup gitu ya. Jadi saya masih ingat suami itu hanya ngejilatin tusuknya sate gitu. Saya terus makan sate gitu. Lalu saya tanya, kenapa Bu kalau suami nggak boleh banyak-banyak? Romo, kalau sakit siapa yang ngurus? Saya yang ngurus. Lalu saya tanya, nah kalau saya sakit terserah Romo. Hebat. Di sakramen perkawinan membuat Anda tidak akan terlantar, Pak. Hebat. Tidak ada yang mengubah cinta Anda. Kemarin saya menghadapi kasus seorang ibu dengan 3 anak. Tiba-tiba suaminya pergi dengan wanita lain. Istri ini begitu berduka. Istri ini aktif di gereja. Sampai dia ngomong, Romo, apakah saya harus berhenti dari pelayanan? Kenapa? Nggak perlu. Suami saya pergi dengan wanita lain. Nggak ada salahnya ibu. Ibu korban. Bertahan tetap dalam pelayanan. Oke. Ya Romo, bagaimanapun dia suami saya tidak akan cari yang lain. Dia tetap suami. Kapanpun dia datang, dia suami saya, Romo. Oh ya Bu. Dan ibu ini mendidik anaknya. Sampai akhirnya setelah 7-8 tahun, suaminya datang lagi dan lumpuh. Dan istrinya menerima dia. Anda tahu teman-teman istrinya ngomong apa kepada dia? Lihat, bego. Perempuan bego, betul Bu? Betul. Karena ibu tidak berkenan di mata Tuhan. Lihat, halo, apa yang dikatakan Yesus? Apa yang bodoh di mata dunia, mulia di mata Tuhan. Memang bego. Itu. Tetapi apa? Dia sudah janji. Walaupun dia mengkhianati, dia kembali harus mengampuni. Itu pengorbanan. Gak bisa Romo, gak bisa. Sebagai manusia pasti tidak bisa. Si ibu itu pun saya kaget. Bu, ibu kok nerima Bu? Romo, kalau saya ngeliatin hati saya, udah gua mau cincang tuh. Burungnya udah gua kecil-kecilin tuh. Gua jadiin bakso kalau bisa. Pempek lah sekalian, pempek lenjer kata dia itu. Jengkel Romo. Saya jengkel, teman-teman saya juga ngomongin bodoh saya, betul. Saya jengkel, sudah saya berkorban masih dibodoh-bodohin. Apa enggak bodoh saya ini? Tapi Romo, saya melihat Yesus. Dia yang nyuruh saya.
Dia yang nyuruh saya. Sampai akhirnya saya mau. Saya bersedia. Lihat saudaraku, ini sakramen. Ini kemuliaan dan keindahan dari sebuah perkawinan. Kemarin, 2 minggu yang lalu, saya membuat seminar selingkuh itu indah. Sayang Anda nggak ikut. Di paroki saya dong. Ya bagaimana caranya? Ibu nafsu banget sih. Suaminya aja tenang-tenang aja. Istrinya loh, gimana caranya? Gimana caranya? Betul. Selingkuh itu indah. Saya mengatakan selingkuh itu apa? Selingan indah keluarga utuh. Kecewa. Jadi saya perlihatkan bahwa dalam perkawinan kita pun harus punya waktu menarik diri. Suami boleh juga dengan teman-temannya kadang-kadang. Istri juga boleh juga kadang-kadang main dengan temannya. Tapi paling utama kembali lagi ke keluarga. Kembali lagi ke keluarga. Itu panggilan pertama dan utama. Tapi suatu saat perlu juga take a break time. Me time. Boleh. But you come back. Jangan sampai golf menjadi yang utama. Kedi lebih menarik. Betul Pak? Nggak akan ngomong. Nggak romong, nggak tetap suami istri saya. Kalau ada dia. Jadi kita boleh punya waktu hang out, hobi, oke. But most of the time, you are a husband and you are a parent for your children. Most of the time. Sometimes, okay. Nanti saya akan lihat di sesi berikut.